Diajaklah dia ke suatu tempat. Ternyata ada satu tempat di sana. Di depan itu ada bangunan seperti candi. Bangunan ini membentuk seperti gapura besar dan dijaga 2 orang. Masing-masing dari mereka itu bawa tombak dan bawa tameng. Wati pun masuk, diiringi oleh beberapa pasukan kerajaan itu, dan dia ini ada di sebuah istana. Mohon maaf Doro Putri, saya ini hanya mau menjemput Doro Putri. Doro Putri ini harus segera pulang. Doro Putri rumahnya bukan di sini. Loh, saya ini istrinya Kang Mas Arya. Kenapa kok saya harus pulang? Kalau bisa Doro Putri pulang sekarang. Ini sudah waktunya Doro Putri pulang sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara, pasangan suami istri yang bernama Tono dan Wati yang asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kejadian yang pernah dialami oleh sepasang suami istri yang asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Jadi beliau berdua ini adalah pasangan suami istri yang sudah mempunyai 2 orang anak. Yang dalam hal ini mereka berdua nggak mau disebutkan nama aslinya. Jadi kita pakai nama samaran, dan di cerita itu beliau berdua memakai nama Wati dan suaminya bernama Tono. Jadi ceritanya di awal-awal itu Wati ini tinggal di kota Mojokerto. Dia lahir di sana dan sekolah juga di Mojokerto. Bapaknya Wati ini adalah seorang PNS, sedangkan ibunya seorang pengajar di sebuah sekolah SMA swasta di sana. Sedangkan Wati sendiri adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. 2 orang kakak Wati ini semuanya laki-laki dan semuanya sudah menikah pada waktu itu. Jadi singkat cerita, ketika Wati ini lulus dari SMA, dia nggak tahu harus melanjutkan kemana. Dia juga nggak punya keinginan untuk kuliah. Jadi yang dia pikirkan waktu itu, dia ikut kursus bahasa Inggris, kursus komputer, dan lain sebagainya. Dan dalam masa-masa itu, Wati ini sempat ditawari oleh orang tuanya untuk kerja di tempat orang tuanya. Khususnya bapaknya waktu itu memang di tempat bapaknya ini ada lowongan. Tapi Wati masih nggak mau waktu itu. Nah singkat cerita, pada saat Wati ini masih nganggur di rumah, sementara dia mengikuti kursus-kursus itu, datanglah satu keluarga. Ada rombongan tamu berasal dari Kalimantan. Dan ketika tamu ini datang, ternyata beliau-beliau ini adalah teman bapaknya Wati dulu. Nah, barulah Wati ini ingat ternyata satu keluarga ini dulunya memang tinggal
di tempat yang nggak jauh dari rumah Wati. Mereka aslinya warga Mojokerto, dan beberapa tahun yang lalu mereka pindah ke Kalimantan, mereka merantau ke sana. Nah, dari keluarga ini ada seorang laki-laki yang namanya Tono ini. Tono waktu itu usianya 25 tahun, sedangkan Wati masih berusia sekitar 19 tahun. Nah, karena Wati baru tahu bahwa ternyata Tono ini dulunya adalah tetangganya sendiri, Wati sendiri juga nggak ingat karena waktu itu ketika Tono dan keluarga ini pindah ke Kalimantan, Wati masih duduk di bangku TK. Jadi yang ingat waktu itu adalah si Tono. Tono ini mengingat lagi, dulu ketika Tono ini belum menuju ke Kalimantan, dia masih ingat Wati itu masih sering bermain di depan rumah Tono. Dia masih ingat betul hal itu. Dan ternyata pertemuan inilah yang akhirnya membuat Tono ini suka sama Wati. Akhirnya hal ini langsung diutarakan dari kedua orang tua Tono itu menginginkan kalau Tono dan Wati ini menikah. Dari situlah akhirnya Tono dan Wati menjalin hubungan, mereka tukar-tukaran nomor HP, dan pada akhirnya Tono kembali ke Kalimantan. Dari situlah mereka berhubungan, jadi hubungan jarak jauh, dan ternyata belum sampai 1 tahun, mereka ini menyepakati satu hal, bahwa nantinya dalam waktu dekat, Tono akan pulang ke Jawa, dia akan menetap di Mojokerto dan kerja di Jawa. Akhirnya Tono pun pulang ke Jawa, dan gak lama setelah itu, pesta pernikahan mereka ini pun digelar. Akhirnya setelah menikah, Tono dan Wati tinggal di rumah orang tua Wati yang waktu itu memang di rumahnya hanya ada kedua orang tua Wati dan juga Wati. Karena kedua kakak Wati ini nggak tinggal di sana, mereka sudah tinggal di rumah masing-masing. Nah, selama mereka menjalani kehidupan berumah tangga, di awal-awal itu jarang sekali ada konflik dengan orang tuanya Wati. Nah, Tono sehari-hari bekerja di sebuah pelabuhan yang ada di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, dan 3 hari sekali Tono pulang ke rumah. Ketika Tono kerja di pelabuhan ini, hampir nggak pernah ada masalah karena secara ekonomi Tono mampu untuk menafkahi Wati. Dan di samping itu juga untuk biaya listrik dan lain sebagainya, Tono juga ikut membantu keluarga Wati. Dan sampai satu saat ketika 8 bulan berjalan, tiba-tiba Tono ini mendapat kabar bahwa di tempat kerjanya itu sudah nggak semudah dulu lagi. Kalau Tono merasa di awal-awal ketika dia kerja di pelabuhan itu, dia gampang banget untuk cari uang, cari ceperan sana-sini, ini gampang banget. Tapi lama-kelamaan ada aturan-aturan baru yang membuat mereka ini sudah nggak bisa bergerak secara bebas. Nah, dari sinilah mulai ada pembatasan-pembatasan, dan ujung-ujungnya membuat Tono sudah nggak bisa lagi kerja di pelabuhan tersebut. Nah, dari sinilah kemudian Tono sudah nggak dapat penghasilan, dan sempat kurang lebih hampir 1 bulanan Tono ini nganggur dan hanya berdiam diri di rumah. Jadi disinilah konflik permasalahan itu dimulai. Mulai ada omongan-omongan dari ibunya Wati, yang pertama kali dia sempat mengeluarkan kata-kata atau pernyataan yang membuat Wati itu tersinggung. Karena latar belakang Wati sendiri dan orang tuanya itu hubungannya harmonis. Dan ketika Wati mendengar pernyataan itu keluar dari ibunya, Wati itu merasa tersinggung, sakit hati, karena kok tega banget ibu ini ngomong ke Mas Tono seperti itu. Tapi waktu itu Tono belum tahu bahwa ibunya Wati pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat Wati sampai sakit hati. Nah, waktu pun berlalu, sementara Tono ini masih terus cari pekerjaan. Dia nggak diem. Hanya 1 bulan itu mungkin Tono ini sempat shock, karena sehari-hari dia selalu dapat pemasukan, dan bahkan cari uang itu gampang. Tiba-tiba dia nggak dapat penghasilan sama sekali. Jadi setelah 1 bulan itu, Tono mulai pergi. Dia menuju ke salah satu temannya di Surabaya, dia cari informasi pekerjaan. Ternyata mungkin belum rezeki, jadi dia belum mendapat pekerjaan dan dia pulang lagi ke Mojokerto. Di sini mulailah yang awalnya ibunya Wati yang sering berkomentar. Mulailah waktu itu bapaknya Wati ini ikut-ikutan. Dia mulai ngomong tentang Tono, mulai berkata-kata yang sinis. Dan hal ini semakin membuat Wati itu merasa terpuruk.
Dia benar-benar sakit hati karena Mas Tono nggak seperti yang diomongkan oleh kedua orang tua Wati. Mas Tono ini masih bergerak, dia masih berusaha untuk cari pekerjaan. Nah, sampailah puncak-puncaknya waktu itu Tono sendiri yang tahu bahwa Wati ini dapat perlakuan buruk dari orang tuanya, terutama dari kata-kata yang menyakitkan. Tono akhirnya tahu sendiri, dan Tono pun sempat meredam emosi dari istrinya itu. Tono bilang, "Sudahlah Dek, kalau memang seperti ini, kamu mau nggak pindah ikut Mas?" Nah, diajaklah Wati ini pindah menuju ke pelosok desa. Dari kota Mojokerto itu menuju ke desa ini, masih di wilayah Mojokerto, tapi memakan waktu sekitar 1 jam lebih lah. Jadi jaraknya sekitar 35 km, dan rumah ini ternyata adalah dulunya ditempati rumah kakeknya Tono. Nah, selama Tono dan keluarga ada di Kalimantan, rumah kakeknya ini direnovasi. Nah, 10 tahun terakhir itu kakeknya sudah nggak ada dan rumah ini kosong, hanya dirawat oleh tetangganya. Jadi disinilah Wati diajak Tono ke sana untuk hidup di sana, dan Tono mau memulai usaha baru, yaitu usaha menanam ketela dan juga singkong. Karena ada informasi di seputar daerah wisata yang ada di Mojokerto itu banyak sekali menjual ketela-ketela dan juga singkong-singkong. Inilah yang ada di pikiran Tono. Awalnya dia ingin menanam ketela dan juga singkong, hasilnya dijual di tempat-tempat wisata ini. Awalnya dia berpikir seperti itu, nggak berpikir sampai jauh. Yang dipikirkan Tono, gimana caranya supaya istrinya ini nggak terlalu memikirkan hal-hal yang berat-berat karena omongan dari orang tuanya itu. Singkat cerita, Wati pun mau. Akhirnya mereka berdua pamit ke orang tua Wati, dan mulai mereka menuju ke tempat ini, ke rumah kakeknya Tono itu. Nah, yang ada di pikiran Wati pertama kali membayangkan rumah yang ada di desa itu rumahnya bakal nggak semewah seperti yang di kota. Ya, Wati ini membayangkan rumahnya pasti terbuat dari bangunan gubuk dan lain sebagainya, lantainya masih tanah. Ternyata begitu sampai di sana, Wati juga kaget. Meskipun rumah ini ada di pelosok desa, jadi rumah ini ada di paling pojok, sedangkan di samping rumah ini sudah hutan belantara. Ternyata rumah ini bangunannya permanen. Dan di dalam rumah itu sudah ada fasilitas seperti TV, meskipun TV masih pakai parabola. Di situ juga ada fasilitas air panas, karena suasana di sana ini adalah suasana pegunungan. Memang benar kata Tono bahwa ketika dulu kakeknya tinggal di sana, rumah ini masih gubuk, lantainya itu masih tanah. Dan ketika Tono dan keluarga ada di Kalimantan, merekalah yang merenovasi rumah ini menjadi lebih baik. Nah, dari situ Wati ikut seneng. Ternyata yang dibayangkan Wati nggak seburuk itu. Jadi disinilah akhirnya mereka tinggal. Di awal-awal itu Tono masih sering keluar rumah. Dia masih mempelajari tentang teknik pertanian, bagaimana cara yang baik untuk menanam singkong, ketela, cara memupuk, cara membesarkan, dan lain sebagainya. Dia diskusi dengan para petani yang lokasinya juga sekitar setengah jam dari rumah Tono itu. Awal-awal Wati masih beradaptasi. Tetangga yang ada di sana ini juga jauh. Jaraknya sekitar hampir 25 meter barulah ada rumah lagi. Jadi benar-benar lokasinya ini pelosok. Nah, di awal-awal Wati itu masih beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Di samping itu juga suasana atau cuaca di sana relatif lebih dingin dibanding rumah Wati yang ada di Mojokerto. Awal-awal mereka mulai membangun usahanya itu. Jadi di belakang rumah Tono ini ada kebun yang nggak terlalu besar. Kebun ini dulunya ditanami pohon-pohon sengon oleh kakeknya Tono. Dan di samping kebun atau di samping pohon-pohon sengon ini ditanami singkong dan juga ketela oleh Tono. Nah, disinilah nantinya Tono akan mengembangkan bisnis pertaniannya itu. Nah, awal-awal Tono ini masih sering pergi. Dia masih sering keluar dan pulang selalu malam hari. Sampai satu saat Wati itu merasa ada sesuatu yang ganjil yang terjadi di rumah ini. Malam itu pas waktu Tono ini belum pulang, sekitar jam 8 malam, Tono sudah ngabari Wati bahwa dia akan pulang terlambat sekitar jam 8 atau jam 9, dan pada waktu itu sekitar jam 8 malam Tono ini belum juga pulang.
Nah, suasana yang ada di desa itu nggak seperti suasana seperti di kota. Di atas maghrib, suasana desa ini sudah sepi sekali, nggak ada orang beraktivitas. Apalagi rumah itu ada di paling pojok. Jadi pas jam 8 malam, ketika Tono ini belum pulang, Wati itu sudah mulai khawatir, karena dia sering mendengar ada suara berisik di belakang itu. Seperti ada orang yang lalu lalang. Tapi Wati sendiri juga menyangkal, nggak mungkin kalau ada orang yang lalu lalang di belakang, karena ini lokasinya jauh dari keramaian. Nah, karena Wati ini takut adanya binatang buas, atau mungkin adanya garangan, di sana masih terkenal banyaknya garangan. Jadi Wati itu langsung menghubungi Tono, "Mas, pulang jam berapa? Ini loh di belakang itu ada suara berisik." Tono pun menjawab, "Sebentar deh, ini sebentar lagi pulang." Nggak lama setelah itu, Tono telepon, "Emangnya ada suara berisik apa?" "Itu loh Mas, di kebun belakang itu loh, tepatnya di pohon-pohon sengon itu kok. Aku ini dengar ada orang kayak lalu lalang." "Loh, kok kamu bisa menyimpulkan itu gimana?" Jadi Wati ini cerita, di bawah areal bawah lantai itu, di tanah ini, banyak daun-daun kering yang berserakan. Dan daun-daun kering ini seperti ada yang nginjak-nginjak. Jadi terdengar sekali kalau sekitar 3-5 orang yang lalu lalang di sana. Akhirnya karena mendengar Wati itu dalam keadaan yang panik, sesegera mungkin Tono pun pulang. Sekitar jam 9 kurang, Tono sampai di rumah, dia langsung ngecek ke belakang. Diceklah di area kebun sengon itu, dicek, ternyata nggak ada aktivitas apapun. Tono akhirnya masuk menenangkan Wati, "Sudah dek, nggak ada apa-apa." Ternyata di malam-malam selanjutnya, pas waktu Tono ini ada di luar rumah, waktu itu sekitar jam 7 malam, ada perasaan yang nggak enak. Dalam batin Wati itu ada perasaan yang nggak enak. Dia sendiri juga nggak berani ngecek ke belakang. Jadi seolah-olah itu ada keramaian di belakang. Tapi Wati sendiri juga nggak tahu pasti ini apa. Yang jelas bukan hewan. Akhirnya dari situ, Wati memutuskan untuk menutup tirai yang ada di depan rumahnya. Biasanya tirai ini ditutup ketika Mas Tono ini sudah pulang. Tapi karena waktu itu perasaan Wati ini nggak enak, dia pun langsung menuju ke depan. Sebelum tirai ini ditutup, dia ngelihat di seberang rumah itu, tepatnya di pinggiran hutan itu, ada laki-laki, bapak-bapak. Beliau itu jongkok di pinggir jalan sambil ngerokok. Nah, tapi anehnya, beliau ini yang jongkok itu sambil memandang terus ke arah rumahnya Wati. Jadi dari situ Wati itu nggak nyaman. Loh, ini siapa? Kok nggak pernah lihat tiba-tiba duduk di situ atau jongkok di situ sambil ngerokok, sambil memandang ke arah rumahnya Wati. Jadi Wati itu ngerasa diliatin terus. Ditutuplah tirai ini, dia telepon Tono, "Mas, ini loh kok kayak ada orang yang mencurigakan ngeliatin rumah kita terus." "Di mana, Dek?" "Di depan rumah." "Oh ya udah, habis ini Mas pulang." Begitu Tono ini pulang, orang ini masih ada di sana. Nah, setelah Tono ini masukkan sepeda motor, Tono langsung menghampiri orang ini. Yang ada di pikiran Tono waktu itu, mungkin ini tetangga yang nggak pernah dilihat oleh Tono. Jadi Tono bersikap baik, "Pak, monggo ngopi, masuk ke dalam." Pas Tono ngomong seperti ini, bapak-bapak ini berdiri, beliau langsung pergi, masuk dalam hutan. Di situ Tono ngerasa aneh loh. Itu tadi siapa kok ditawari minum kopi malah pergi. Dan perginya itu nggak menuju ke perkampungan, tapi masuk ke dalam hutan. Tono akhirnya masuk lagi, ditanyalah sama Wati, "Siapa Mas?" "Nggak tahu Dek, kok aneh ya." "Aneh kenapa Mas?" "Dia itu loh kok langsung masuk ke hutan." Tono sebenarnya juga heran. Nah, beberapa hari setelah itu, orang ini ada lagi di sana. Persis dia jongkok di depan rumah Wati sambil ngerokok. Dan matanya itu terus memandang ke arah rumah Wati. Jadi matanya itu tajam, memandang terus. Lagi-lagi Wati itu nggak nyaman. Dan kebetulan Tono juga belum pulang malam itu. Ditelepon lagi lah, "Mas, ini orang yang kapan hari itu loh ada lagi duduk-duduk di depan rumah." Ketika Tono pulang, orang ini masih ada di sana. Jadi dengan segera Tono masukkan motor, dan nggak seperti yang sebelumnya. Kalau di awal-awal itu Tono masih bersikap baik, di sini Tono sudah mulai merasa nggak nyaman. "Pak, jenengan niki madosi sinten?" Jadi Tono dengan nada tinggi, karena dia agak sebel juga. Ini orang ngapain di depan rumahnya,
terus memandangi rumah mereka terus. Si bapak-bapak ini langsung noleh ke arah Tono, nggak ngomong apa-apa. Beliau berdiri langsung pergi, masuk ke dalam hutan. Dan sebelum beliau ini masuk dalam hutan, Tono sempat megang tangannya, "Pak, kalau kajangnya tanggel, jenengan ini madosi sinten? Anda ini cari siapa?" Dengan nada yang tinggi. Si bapak ini santai, seolah-olah dia merasa nggak bersalah. Setelah itu si bapak ini melemparkan tangan Tono itu dengan sangat kasar sekali, dan beliau pun langsung masuk ke dalam hutan. Disitulah Tono ngerasa ada yang aneh, dan malam itu juga Tono ini turun menuju ke perkampungan. Di situ dia mendatangi satu rumah tetangganya. Akhirnya Tono cerita, "Pak, nuwun sewu ngapunten." Tono ini cerita, jadi beberapa waktu yang lalu itu rumah saya ini kok diliatin orang. Lah si tetangganya ini cuma tanya, "Orangnya gimana Mas Tono?" Orangnya pakai celana pendek, terus sarung itu disampirkan. Dia itu ngerokok sambil ngeliatin rumah saya. Lah ini tadi saya tegur, Pak, karena saya juga sebel. Nah si tetangganya ini cuma bilang, "Mas Tono, kalau ada orang itu lagi, jenengan panggil saya aja. Nanti biar saya yang ngomong." "Oh nggih Pak, tapi memang itu warga sini atau gimana?" "Ya saya sendiri nggak tahu Mas, tapi yang jelas sosok ini memang sering datang ke sini." Lah pas waktu Tono ini mendengar bahwa tetangganya ngomong bahwa ini adalah sosok, Tono tanya lagi, "Loh Pak, itu tadi manusia atau bukan?" "Bukan Mas, itu memang sering menampakkan diri di sini." "Ya Mas Tono nggak usah terlalu khawatir lah Mas. Kan Mas Tono sudah tahu dari eyangnya jenengan, dari kakeknya Mas Tono kan sudah tahu kalau daerah sini ini memang wingit. Bisa jadi di sini ini masih banyak peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan masa lalu. Jadi hal-hal seperti itu wajar Mas." "Oh ya sudah Pak, kalau gitu kalau memang ada lagi, saya panggil jenengan aja." "Iya Mas." Akhirnya Tono pun pulang menyampaikan hal ini ke Wati. Tapi waktu itu Tono nggak ngomong ke Wati bahwa sosok yang datang waktu itu adalah bukan manusia. Tono nggak mau bilang ini karena nggak mau istrinya khawatir. Karena istrinya ini lebih sering berada di rumah sendirian, Tono nggak mau membuat istrinya khawatir atau takut. Malam itu mereka lalui, dan akhirnya Tono ini mulai panen. Ketela ini mulai dipanen, dibersihkan, dan dibawa ke tempat wisata. Dan ternyata, di luar ekspektasi Tono, ketela yang dibawa ke tempat wisata itu, yang dititipkan ke warung-warung yang ada di sana, ini laku. Mungkin karena waktu itu adalah musim liburan, jadi lakunya cepat. Bahkan sampai ada banyak permintaan. Mereka pedagang-pedagang ini senang, "Mas, kapan ada lagi? Ketelanya jenengan itu bagus, agak besar-besar, dan jenengan juga membersihkan dengan sangat bersih sekali." Pengakuan dari pedagang-pedagang yang ada di sana, ketika ada petani yang mengirimkan ketela, ini kebiasaannya mereka nggak sempat membersihkan. Tapi Tono ini beda. Sebelum dipasarkan, sebelum dibawa ke warung-warung wisata itu, Tono sudah membersihkan ketela-ketelanya lebih dulu. Singkat cerita, dari situ Tono semakin semangat untuk kembali lagi menanam ketela. Dan akhirnya, pada satu malam, tiba-tiba Wati ini mengalami situasi yang aneh. Pas waktu itu, Wati ini tidur bersama Tono, ada di kamarnya. Tiba-tiba, dia itu mendengar ada suara cikar. Jadi cikar itu adalah gerobak yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Jadi terdengar, dia itu dengar ada suara keluntungan sapi, keluntung-keluntung, keluntung-keluntung. Nah, Wati itu kebangun, dia ngelihat Tono ini tidur pules. Yang ada dalam batin Wati ini, kok Mas Tono nggak kebangun, ada suara cikar datang. Awalnya Wati ini mikir, mungkin ada orang ngirim pupuk. Nah, biasanya pupuk ini dikirim dengan kendaraan roda 3 atau Fukuda biasanya. Tapi kok waktu itu ada cikar yang datang. Jadi Wati keluar. Dia nggak sadar kalau malam itu sudah jam 1:30 malam. Begitu Wati ini buka pintu rumah, ternyata benar ada cikar di depan rumahnya yang gerobak ini ditarik oleh 2 ekor sapi. Turunlah satu orang. Ternyata orang ini, Wati inget, "Duh, ini kan bapak-bapak yang biasanya duduk-duduk di depan rumah." Mulailah perasaan Wati ini nggak enak. Tapi bapak-bapak ini sebelum sampai ke depan pintu rumah, si bapak ini kan bawa kendil.
kendil itu dibungkus kain merah. Si bapak ini langsung nyapa Wati, "Mbak Wati, ini ada titipan buat jenengan." Loh, kok bapak ini tahu namaku? Dari siapa ya, Pak? Dari Kang Arya. Kang Arya siapa? Saya nggak kenal. Wati ini sudah mau nutup pintu rumahnya karena bapak-bapak ini mencurigakan. Lah si bapak ini menjelaskan lagi, "Ini dari Kang Mas Arya. Diterima aja, saya cuma ngantarkan titipan, Mbak." Loh, saya nggak kenal, Pak. Mas Arya siapa? Sudah, nanti Mbak Wati tahu sendiri. Diterima aja, Mbak. Ini nanti Mbak Wati pasti butuh. Nah, mau nggak mau Wati pun menerima bungkusan kendil ini, ditaruhlah di belakang pintu, dan dia masih melihat bapak-bapak ini kembali ke cikarnya dan langsung melanjutkan perjalanan. Nah, anehnya, cikar ini menuju ke atas. Artinya cikar ini menuju ke hutan belantara. Seharusnya cikar ini kalau memang berasal dari bawah, dia harus kembali putar balik. Tapi cikar ini mengarah ke hutan belantara. Lah Wati itu agak merasa janggal, ditutup lagi pintunya, dikunci, dilihat lagi kendil ini nggak terlalu besar, ditutup dengan kain merah. Setelah dilihat oleh Wati, dia masuk lagi ke dalam kamar, dia melanjutkan tidur. Pagi harinya, Tono tanya, "Loh Dek, ini bungkusan kendil ini apa isinya? Dari siapa?" Wati akhirnya cerita, "Iya Mas, semalam itu tak kira ada orang ngirim pupuk. Ternyata ada bapak-bapak yang waktu itu tak lihat sering duduk-duduk di sana. Dia ini naik cikar, terus ngasih ini, katanya dari Mas Arya." Mas Tono kenal Mas Arya itu siapa? Ya Tono jawab, "Loh nggak kenal." Dia ngomong Mas Arya. "Iya, katanya dari Kang Mas Aryo." "Aku sendiri juga nggak tahu, nggak kenal." "Ya sudah Dek, jangan dibuka kalau gitu. Nanti kalau orangnya kesini lagi, kamu kembalikan." "Ya sudahlah Mas." Tono pun berangkat. Nah, sekitar sore hari menjelang maghrib, hujan ini turun dengan derasnya. Turun deras banget. Nah, Wati itu nunggu Mas Tono di ruang tamu. Secara otomatis Wati ini sambil ngelihat kendi itu, karena kendi ini ada di pojokan pintu. Dia ngelihat terus kendi ini isinya apa ya. Dia mulai curiga. Tapi pesan dari Tono, jangan dibuka. Jadi Wati juga ragu-ragu, ini dibuka enggak? Tapi kalau nggak dibuka, nggak tahu isinya apa. Mulailah diambil kendil ini, ditaruh di atas meja, dibuka pelan-pelan. Bungkusan kain merah itu dibuka. Ketika dibuka, ternyata isinya beras. Awalnya Wati mengira kalau ini memang beras. Ternyata ada satu barang itu yang nyempil keluar. Di sini mulai Wati itu curiga. Diaduk-aduklah beras ini, ternyata di dalam beras itu ada koin. Koin itu banyak banget. Dan ini adalah koin zaman dulu. Koin yang tengahnya ini bolong. Wati itu juga heran. Kenapa kok ada kiriman semacam ini? Dan dia bilang dari Mas Arya. Ketika dibongkar semua, kendil ini ditumpahkan, ternyata isinya ini uang-uang kuno dari zaman-zaman kerajaan. Lah akhirnya Wati pun ngomong ke Tono, "Mas, ternyata kendil itu isinya uang kuno." "Loh kan Mas bilang jangan dibuka Dek." "Ya gimana, Wati penasaran ya Mas." "Ya sudah, habis ini aku pulang ya." Jadi setelah itu akhirnya uang-uang kuno ini dibiarkan berceceran di atas meja. Wati pun langsung masuk kamar, dia mainan HP sambil nunggu Tono pulang. Ternyata waktu itu Wati ini ketiduran. Jadi HP masih dipegang di tangannya, Wati ketiduran, dan dalam tidurnya itu dia mimpi. Nah, mimpi inilah yang dirasakan Wati benar-benar seperti nyata. Jadi waktu itu Wati ini masih ada di rumah itu. Dan tiba-tiba dia dengar ada suara kereta, kerincing, 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 kerincing. Dan kereta kencana ini berhenti persis di depan rumahnya. Wati itu ngelihat ada dua orang turun, dua orang perempuan ini turun, dan di tengah-tengah itu ada laki-laki. Dia ini dandanannya nggak tahu. Yang Wati ingat dandanannya ini seperti dandanan seperti orang-orang kerajaan. Akhirnya mereka ini pun masuk. Nah, si perempuan ini langsung ngomong ke Wati, "Dek, Wati mau ya nikah." "Loh, nikah sama siapa?" Dan dalam mimpinya itu Wati ini nggak sadar kalau dia sudah menikah. Yang ada dalam mimpinya, Wati itu merasa masih belum menikah. Dia itu kayak benar-benar lupa ingatan dalam mimpinya itu. Dan ketika
si perempuan ini ngomong, "Dek Wati nikah ya?" Wati jawab, "Loh, nikah sama siapa?" "Ya ini," si perempuan ini megang paha dari si laki-laki tersebut, dan si perempuan ini bilang, "Ya ini, nikah sama Kang Mas Arya." Terus Wati tiba-tiba ingat, oh ini Kang Mas Arya yang ngirimkan Wati kendel waktu itu. Terus Wati secara otomatis ini tanya, "Loh, berarti yang ngirim uang-uang kemarin itu Mas Arya?" Si Arya ini hanya menganggukkan kepala. Setelah itu akhirnya si perempuan ini ngomong lagi, "Mau ya berarti ya? Nanti Wati kita bawa ke sana. Jangan di sini pernikahannya." Si perempuan ini ngomong seperti itu. Nggak tahu kenapa waktu itu Wati ini mengiyakan. Jadi seolah-olah waktu itu dia nggak sadar kalau dia ini sudah nikah. Nah, setelah omongan seperti itu, mereka ini ngomong nggak terlalu banyak. Hanya ngomong soal pernikahan. Setelah itu mereka pergi lagi naik kereta. Dan setelah itu pergi. Akhirnya Wati ini kebangun. Dan pas waktu Wati ini bangun, dia baru sadar, kok aku mimpi yang aneh seperti itu. Terus Wati ini juga berpikir, kenapa kok dalam mimpinya itu dia nggak sadar kalau dia sudah nikah? Kenapa kok dia menerima pinangan itu? Nah, hal ini belum diceritakan ke Tono. Nah, hari-hari itu dilalui Wati dengan biasa-biasa saja. Sampai beberapa hari kemudian, malam itu, Tono ini sempat pamit ke Wati kalau dia akan pulang agak malam, sekitar jam 10 malam. Jadi Tono sempat pesen, "Dek, kamu tidur dulu aja. Mas pulang agak malam, karena ini masih nunggu pupuk." "Oh iya Mas." Wati pun akhirnya masuk kamar, dia tidur. Nah, tiba-tiba nggak tahu jam berapa, Tono ini sudah datang, langsung masuk kamar. Dan Tono itu ngelepas baju, dan mohon maaf, Tono langsung ngajak Wati berhubungan suami istri. Di situ ya Wati melayani seperti biasa, tapi tiba-tiba sekelebatan, Wati itu ngelihat wajah Tono ini bukanlah wajah Tono, tapi wajahnya itu berubah menjadi wajahnya Arya. Nah, disitulah Wati semakin bisa melihat bahwa ini bukan sosok Tono. Tono itu tingginya hanya sekitar 160 cm. Tapi beda halnya dengan Arya. Arya itu tinggi. Arya ini tingginya sekitar 175 cm. Tinggi banget. Dan waktu itu, Wati semakin bisa ngelihat, loh ini kan Mas Arya. Sekelebatan Wati ngelihat seperti itu, dan setelah melakukan hubungan suami istri ini, Wati keluar menuju ke toilet. Dan setelah keluar dari toilet, dia ngelihat Tono ini tidur di ruang tamu, di kursi yang ada di ruang tamu. Secara otomatis Wati langsung membangunkan suaminya, "Mas, kamu pulang jam berapa?" Lah, kelihatan kalau Tono itu sudah tidur lama. Wati itu juga nggak habis pikir. Kok Mas Tono ini habis berhubungan kok nggak langsung ke toilet? Dia langsung tidur, tapi kok tidurnya kayaknya sudah lama. Ditanyalah sama Wati, "Mas ini sampai jam berapa?" "Sudah dari tadi, Dek. Aku memang sengaja tidur sini, soalnya tadi pengen ngerokok dulu." "Loh, jam berapa Mas pulang?" "Sudah dari tadi, jam 10. Padahal waktu itu sudah jam 2 malam. Jadi Wati ini bingung. Masa iya? Tadi ini aku berhubungan sama siapa? Wati masih menyimpan hal itu. Dia nggak mau ngomong ke suaminya. Akhirnya hari itu pun berlalu. Nah, suatu ketika, Tono ini sering melihat Wati itu sering merenung. Disinilah Tono itu sempat menegur istrinya, "Kamu kenapa kok sering merenung, Dek?" Ternyata selama ini yang tidak diketahui oleh Tono, Wati itu masih menyimpan dendam dengan kedua orang tuanya. Jadi kata-kata orang tua Wati yang menyakitkan hati Wati dan juga menyakitkan hati Tono itu masih dipikirkan terus oleh Wati. Tanpa sepengetahuan Tono, ketika Wati ini sendirian, dia selalu mengingat kejadian waktu itu. Dan Wati masih sakit hati. Nah, hal inilah yang membuat Wati itu sering merenung. Akhirnya Tono ini sempat meredam emosi dari Wati. Sudahlah, kita ini kan sudah memulai hidup baru. Sudah nggak usahlah terlalu dipikir berlebihan. Kita ini kan sudah memulai usaha baru juga. Ini usaha sudah mulai jalan. Tapi waktu itu tiba-tiba Wati ini menggenggam tangannya. Matanya itu tajam. Dan tiba-tiba berubah menjadi merah. Wati itu langsung ngomong ke Tono, "Aku Mas ya,
sampai sekarang aku nggak akan maafkan kedua orang tuaku. Tono sendiri ini nggak tahu, memangnya kata-kata apa yang keluar dari kedua orang tua Wati sampai membuat Wati ini sakit hati seperti ini. Tangannya itu genggam seperti ini. Tono sempat bilang ke Wati, sudah dek, kamu jangan kayak gini terus. Bisa-bisa kamu depresi, kamu bisa stres. Sudah, hilangkan hal-hal yang seperti ini. Nah, Wati itu masih genggam tangannya, matanya masih terus merah dan terus ngomong bahwa dia masih nggak terima dengan kedua orang tuanya. Nah, setelah itu, Tono masih terus meredam emosi dari istrinya itu. Dia selalu bilang hal-hal yang baik-baik. Sudahlah, dek. Sudahlah, ini sudah berlalu. Kamu nggak usah terlalu banyak pikiran. Ternyata Wati masih terus dilingkupi kegelisahan. Malam itu pas waktu mereka ini tidur, Tono itu dengar Wati itu mengerang. Dia mengerang sampai hampir teriak. Dan Tono pun membangunkan Wati. Dek, bangun, kamu kenapa? Dia tuh nafasnya tersengal-sengal. Ditanya, kamu kenapa? Kepikiran ibu lagi. Iya mas, aku sakit hati mas. Jadi dia itu sampai nangis. Tono akhirnya cerita, memangnya ibu sama bapak ini ngomong apa ke kamu? Kok kamu itu sampai dendam kayak gini? Wati sendiri belum mau cerita ke Tono. Sebenarnya kata-kata apa yang diungkapkan oleh kedua orang tua Wati sampai membuat Wati ini depresi seperti ini. Nah, Wati masih menyimpan. Dia nggak mau cerita ke Tono. Mungkin Wati ini nggak mau Tono itu sakit hati dengan kata-katanya ini. Akhirnya hal itu pun diabaikan oleh Tono. Mereka menjalani kehidupan lagi dan sampai pada akhirnya Wati ini mengalami sebuah pengalaman yang benar-benar ganjil, benar-benar aneh. Malam itu Wati ini seperti sadar, benar-benar sadar. Dia nggak mimpi. Dia ingat bahwa waktu itu dia nggak mimpi. Dia ini didatengin oleh rombongan pasukan kerajaan. Yang waktu itu mereka pernah datang ke rumah Wati. Jadi mereka turun dan langsung menyebut Wati. Wati dipersilakan naik menuju ke kereta kencana dan dibawa ke suatu tempat. Wati sendiri juga nggak bisa menolak. Dia naik ke sana, diajaklah dia ke suatu tempat. Ternyata ada satu tempat di sana. Di depan itu ada bangunan seperti candi. Bangunan ini membentuk seperti gapura besar dan dijaga 2 orang. Masing-masing dari mereka itu membawa tombak dan bawa tameng. Wati pun masuk, diiringi oleh beberapa pasukan kerajaan itu, dan dia ini ada di sebuah istana. Istana ini bangunannya nggak seberapa mewah, tapi cukup besar. Di situ ada kolam-kolam ikan, dan di samping ada air mancur. Suasananya itu sejuk banget. Nggak lama setelah itu, Wati ngelihat ada sosok Arya ini. Sosok yang orang-orang memanggil beliau dengan panggilan Kang Mas Arya. Akhirnya Wati diajak menuju ke sana, dan nggak tahu apakah ini adalah prosesi pernikahan menurut versi mereka atau seperti apa. Yang jelas waktu itu Wati ini disandingkan dengan Kang Mas Arya, dibawa ke sebuah tempat yang mirip seperti pelaminan. Di sana Wati ini disandingkan dengan Arya dan ada pembacaan mantra-mantra yang waktu itu Wati ini sendiri nggak tahu. Aroma dupa itu menyengat sekali. Waktu itu Wati ini sendiri nggak tahu. Dan setelah pembacaan mantra itu, Wati diajak masuk oleh Kang Mas Arya menuju ke satu ruangan. Tempat tidur ini mewah sekali, berhiaskan warna-warna emas. Disinilah akhirnya Wati ini melakukan hubungan suami istri dengan Kang Mas Arya, dan Wati merasa bahwa waktu itu dia ini memang istrinya Kang Mas Arya. Nah, setelah mereka ini berhubungan suami istri, Wati dan Kang Mas Arya itu berhubungan suami istri, Wati ini diajak keluar kamar menuju ke sebuah tempat pemandian. Di sana sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang mandi di kolam. Dan pada waktu Wati ini duduk di samping Kang Mas Arya itu, Wati itu sempat berpikir, ini kan suamiku. Dia nggak ingat sama sekali bahwasanya di dunia yang nyata, dia sudah menikah. Dia nggak ingat itu. Seolah-olah dia waktu itu suaminya adalah Kang Mas Arya ini. Dan dia melayani betul suaminya itu. Nah, setelah mereka mandi di kolam ini, Kang Mas Arya itu mengajak Wati untuk makan. Dia makan bersama keluarga-keluarga dari Kang Mas Arya itu. Dan makanan atau hidangan yang disuguhkan itu enak-enak semua. Jadi Wati makan dengan biasa. Setelah itu dia pun kembali ke kamar. Dan aktivitas semacam itu dilalui Wati ini sekitar beberapa hari. Sampai pada suatu ketika, ada satu orang yang datang.
orang ini pakaiannya biasa. Orang ini pakaiannya seperti rakyat jelata. Beliau pakai ikat kepala dan beliau itu bawa tombak. Jadi terlihat kalau orang ini habis berburu. Wati ini sempat ngelihat kehadiran bapak-bapak ini. Dan setelah itu si bapak ini dipersilakan untuk menemui ibunda dari Kang Mas Arya tersebut. Nggak tahu apa yang dibicarakan oleh si orang ini. Tiba-tiba waktu itu Wati ini sempat ngelihat ibunda dari Kang Mas Arya itu sempat ngelirik ke arah Wati. Dan setelah itu Wati ini sempat curiga, kenapa kok ibu mertua kok ngeliatin kayak gitu ke aku. Dia pun ngomong ke suaminya, ke Kang Mas Arya ini, kenapa mas ibu kok ngeliatin aku kayak gitu? Oh nggak apa-apa, ayo masuk aja. Dia pun diajak masuk. Ternyata keesokan harinya Wati ini diajak jalan-jalan menuju ke hutan. Nah, di dalam hutan itu ternyata banyak sekali hewan-hewan yang dilihat oleh Wati. Ini penampakannya aneh. Waktu itu pertama kali dia melihat ada ular, tapi ular ini kepalanya besar dan ada taring yang keluar. Di situ Wati ini ngelihat dan sempat tanya ke Kang Mas Arya itu, Mas, kok ular ini kok aneh, kepalanya besar terus ada siungnya. Lah Kang Mas Arya ini cuma menjelaskan, ya seperti itu hewan-hewan di sini ya kayak gitu, nggak ada yang aneh. Setelah jalan-jalan dan melihat hewan-hewan yang aneh itu, Wati diajak kembali pulang ke rumah. Dan pada saat mereka mau masuk ke gerbang, Wati ngelihat ada seorang bapak-bapak yang rakyat jelata tadi, beliau sudah menunggu di depan gerbang. Dan pada saat itu, si bapak-bapak ini mengungkapkan ke Kang Mas Arya, nyuwun ngapunten Den, beliau ini adalah bangsa manusia. Beliau ini harus pulang, kasihan keluarganya. Lah Kang Mas Arya ini mengabaikan kata-kata dari si bapak-bapak tersebut. Beliau langsung maju, bawa Wati masuk ke dalam istana. Setelah itu si bapak-bapak ini nunggu di luar gerbang. Sambil beliau itu berharap, kapan ini Wati ini dikeluarkan. Nah, ada yang menarik. Waktu itu Wati sempat mendengar bahwa Wati ini adalah bangsa manusia. Dia harus pulang ke rumah keluarganya. Sedangkan yang ada di pikiran Wati, ya dia ini memang manusia dan dia tinggal di sebuah istana manusia. Gak ada sedikit pun yang ada di pikiran Wati bahwa dia hidup di dunia lain. Gak ada pikiran semacam itu. Jadi dia melalui kehidupan yang normal. Nah, sampai pada satu ketika, si bapak-bapak ini masih nunggu di depan gerbang. Akhirnya pas waktu itu, Kang Mas Arya ini gak ada di tempat. Dan waktu itu penjaga-penjaga ini lagi mengerjakan sesuatu yang lain. Wati jalan melewati kolam tersebut dan langsung menuju ke gerbang istana tersebut. Di gerbang istana ini, penjaga pun membukakan pintu. Langsung Wati ini tanya ke bapak-bapak ini, Bapak mau menemui siapa? Mau cari siapa? Nah, si bapak-bapak ini dengan hormatnya, beliau bilang, mohon maaf Doro Putri, saya ini hanya mau menjemput Doro Putri. Doro Putri ini harus segera pulang. Doro Putri rumahnya bukan di sini. Loh, saya ini istrinya Kang Mas Arya. Kenapa kok saya harus pulang? Kalau bisa Doro Putri pulang sekarang. Ini sudah waktunya Doro Putri pulang sebelum terlambat. Sudah tidak ada waktu lagi Doro Putri. Waktu itu memang Wati ini bingung. Maksudnya pulang kemana? Dia benar-benar nggak ingat apapun kecuali dia sadar bahwa dia adalah istri seorang raja. Dan dari situ ada sepersekian detik dalam batin Wati ini merasa, kok kayaknya memang benar bapak-bapak ini. Dia pun akhirnya mengulurkan tangannya, dan si bapak-bapak ini pun memegang tangan Wati. Ditariklah tangan Wati ini, begitu Wati ini keluar dari istana ini, si bapak itu langsung bawa Wati itu lari. Lari melewati hutan, dan sampai-sampai waktu itu Wati ini sempat terjatuh. Nah, pada saat Wati ini jatuh, dia sudah nggak ingat lagi kejadian tersebut. Yang dia ingat waktu itu, tiba-tiba dia sudah ada di rumah sakit. Nah, dari sinilah Wati kembali sadar. Dia langsung mengingat lagi. Dilihat waktu itu ada suaminya, yaitu Tono. Dia tanya, Mas, ini aku di mana? Kamu siapa? Wati ini sempat tanya. Akhirnya Tono menjelaskan, aku Tono, dek, suamimu. Loh, aku ini ada di mana? Dan di situ Wati juga ngelihat kedua orang tua Wati ini ada di rumah sakit. Di situ Wati bingung. Aku ini siapa? Aku di mana? Kalian ini siapa? Wati sempat tanya.
Akhirnya ibunya menjelaskan, ini ibu nak. Ibunya Wati itu sambil nangis. Jadi waktu itu Wati ini belum sadar betul. Dia masih meraba-raba. Dia lihat lagi wajah suaminya. Kok kayak pernah lihat, tapi ini siapa? Dijelaskan lagi oleh Tono. Ini aku Tono, suamimu, Dek. Ini orang tuamu, ini bapak sama ibu. Wati itu ngelihat lagi. Dia itu masih linglung. Akhirnya dari situ, suster ini pun datang menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya Wati. Wati pun tertidur lagi. Keesokan harinya, Wati ini berangsur pulih. Dari sinilah singkat cerita Wati pun diperbolehkan pulang, dan pada saat pulang inilah Wati mendapat cerita dari Tono. Bahwa ternyata Wati ini sempat tidak sadarkan diri selama 12 hari di rumah sakit. Jadi ceritanya malam itu, pas waktu Tono ini pulang ke rumah, dia ngelihat Wati itu duduk di sofa. Kakinya itu selonjor kaku, tangannya juga kaku dan menggenggam, sedangkan mata Wati itu melirik ke atas. Di bawahnya itu hitam dan matanya itu merah. Jadi Tono itu yang langsung panik, dia langsung manggil tetangganya, diajaklah Wati ini menuju ke rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit yang ada di Mojokerto, pihak rumah sakit ini nyuruh Tono untuk merujuk istrinya ini ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Karena pihak rumah sakit yang ada di Mojokerto itu nggak sanggup untuk menangani Wati. Jadi kondisi waktu itu benar-benar kritis. Wati pun dilarikan naik ambulan menuju ke rumah sakit yang di Surabaya, rumah sakit umum daerah. Begitu sampai di sana, Wati langsung dirawat secara intensif dan kondisi Wati ini masih seperti itu. Tangannya menggenggam, matanya melirik ke atas. Dan hal itu terjadi sampai 3 hari berturut-turut, mata Wati ini nggak mau dipejamkan. Dia terus-terusan seperti itu. Sedangkan kedua orang tua Wati waktu itu terus-terusan nangis. Tono sendiri sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya pergi menuju gurunya yang ada di Mojokerto. Tono ini ingat, dulu sekali dia punya guru spiritual. Di sanalah dia menceritakan kejadiannya dan guru spiritual Tono ini akhirnya coba untuk mencari tahu. Setelah beberapa jam kemudian, guru Tono ini ngomong ke Tono bahwa Wati itu ternyata sudah diambil sukmanya oleh pasukan kerajaan jin yang sudah lama sekali ada di sana. Dan sosok yang bernama Kang Mas Arya ini adalah sosok jin yang usianya sudah sekitar 825 tahun. Jadi dari guru spiritual Tono inilah Tono akhirnya tahu bahwa ternyata selama ini Wati itu diajak masuk ke sebuah kerajaan jin yang sudah lama sekali bertengger di sana. Dan Wati ini ternyata dinikahi oleh sosok pangeran jin yang usianya sudah sekitar 825 tahun. Dari sinilah guru spiritual Tono menjelaskan bahwa Sukma Wati ini sempat dibawa ke dunia lain. Dan inilah yang menyebabkan Wati nggak bisa sadarkan diri. Jadi setelah itu, Tono tanya ke guru spiritualnya, terus gimana ini solusinya guru? Gurunya Tono ini sempat ngasih saran ke Tono. Kamu datangi orang tua Wati. Kamu bilang ke orang tuanya, satu-satunya cara adalah bapak atau ibunya Wati yang meminta tulus kepada Tuhan supaya Wati ini diselamatkan dari alam jin. Pas waktu sampai di rumah sakit, Tono pun menjelaskan hal ini ke kedua orang tua Wati. Dan dari situ kedua orang tua Wati ini pun mencoba untuk mengikhlaskan. Dia coba untuk memaafkan anaknya dan beliau itu merasa bersalah. Karena memang beliau meyakini sempat mengeluarkan kata-kata nggak pantas ke Wati yang membuat Wati ini tersinggung. Dari situ ibunya mengungkapkan ke Tono, ya sudah mas, biar ibu yang tanggung jawab, biar ibu yang meminta pada Tuhan supaya Wati ini diselamatkan. Beliau tanpa sepengetahuan Tono, beliau bangun malam. Beliau sodako besar-besaran. Dia mengeluarkan hartanya yang selama ini tersimpan. Jadi waktu itu ada uang simpanan dari ibunya Wati ini yang rencananya digunakan untuk berangkat umroh. Tapi waktu itu karena kondisi Wati yang seperti ini, uang tabungan untuk umroh ini seluruhnya disodakokan ke panti asuhan. Dengan niatan bahwa dia kepingin Wati ini sembuh. Dan setelah uang ini disodakokan, di hari keempat, Wati sudah mulai bisa memejamkan mata. Dia sudah bisa mulai tidur.
Dan ternyata kondisi Wati ini masih belum sadarkan diri sampai sekitar 12 harian. Jadi selama 12 hari ada di rumah sakit, Wati masih belum bisa diajak ngobrol. Dan sampailah pada waktu itu, pada siang hari Wati ini membuka mata dan dia baru sadar, tapi dia masih dalam kondisi linglung. Nah, dari sinilah Wati mendapatkan cerita dari Tono dan juga kedua orang tuanya. Tapi menurut Wati ini cerita ke kedua orang tuanya bahwa waktu itu dia ini dijemput oleh rombongan kerajaan yang menggunakan kereta kencana. Dan sedangkan versi dari suaminya dan juga dari orang tuanya, Wati ini sudah 12 hari ada di rumah sakit tidak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah Wati ini mulai pulih lagi, dia baru mulai bisa berpikir. Dia baru ingat bahwa ternyata dia ini memang istri dari Tono. Dia sudah menikah. Dia ingat kembali bahwasanya waktu itu dia ini sudah menikah. Dia sudah tinggal di sebuah rumah bersama suaminya. Disitulah dia minta maaf ke Tono. Dia juga minta maaf ke kedua orang tuanya. Begitupun juga kedua orang tua Wati. Kedua orang tua Wati ini mengakui kesalahan mereka. Seharusnya mereka nggak berkata-kata seperti itu yang membuat Wati ini akhirnya sakit hati dan membuat Wati ini depresi. Dan perlu diketahui bersama dari cerita ini, Wati juga mengungkapkan pesan kepada kita semua bahwa tidak seharusnya seseorang itu mengalami situasi depresi atau situasi yang membuat mereka itu kepikiran. Hal-hal seperti inilah yang membuat bangsa jin itu gampang masuk ke kita. Jadi inilah pesan yang disampaikan oleh Wati dan juga Tono. Cerita ini penuh sekali dengan hikmah dan pelajaran. Jadi setelah kejadian itu, Wati sudah nggak mau lagi memikirkan sesuatu terlalu berat. Dia menganggap semuanya secara enteng, karena dia nggak mau lagi kejadian-kejadian itu menimpa dirinya lagi. Dan tentang koin yang ada dalam kendil yang pernah diserahkan oleh orang misterius itu, koin ini masih ada sampai sekarang. Koin ini masih tersimpan rapi dan tidak ada rencana untuk dijual oleh Wati. Karena menurut Wati, koin ini sudah nggak bernilai lagi. Koin ini banyak ditemui di pasar-pasar barang antik dan lain sebagainya. Jadi Wati masih menyimpan benda ini sebagai kenang-kenangan bahwa dia pernah masuk ke alam lain. Nah, cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Wati dan juga Tono kepada Kembara Sunyi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.